Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, SNAMU F551-19076. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan jurnal mengenai face recognition menggunakan metode algoritma Philogenes dalam penerapan computer vision, di mana penulisnya itu Preza Alam Jusia, Skom, Mkom dari Stikom Dinamika Bangsa Jambi Teknik Informatika. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena mungkin kedepannya skripsi saya menggunakan face recognition, penganalisan wajah. Ya mungkin dengan menjelaskan jurnal ini saya bisa membantu saya dalam penelitian saya selanjutnya, bisa memahami algoritmanya, penyelesaian masalahnya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke abstraknya. Deteksi wajah merupakan suatu cabang penelitian di bidang sains dan teknologi, atau yang biasa disebut dengan nama biometrik. Dalam penelitian ini mencoba teknik kombinasi dua metode dalam pengenalan wajah. Yang pertama adalah metode untuk deteksi wajah, dan yang kedua adalah metode untuk pengenalan wajah. Di mana dari dua metode ini menggunakan dua algoritma, yaitu algoritma Philogenes dan Principal Component Analysis atau PCA, di mana Philogenesnya untuk penghapusan background dan PCA-nya untuk menggunakan analisis dari wajahnya nanti. Oke, kita langsung masuk ke metode penelitiannya. Dalam metode penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Eksperimen dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengenali wajah seorang dengan menggunakan metode Philogenes dan Principal Component Analysis atau PCA. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan apa itu Philogenes. Philogenes itu merupakan algoritma untuk pendeteksian wajah. Banyak digunakan oleh para development hardware seperti itu, di mana prosesnya itu menggunakan data latih sebagai pengenalan wajahnya. Jadi data latihnya ini diambil dari kamera digital, satelit, CCTV dan lain-lain sebagai data latihnya untuk mengenali wajah seseorang. Nah, di mana kita lanjut lagi dengan metode ini, wajah seseorang yang menghadap ke kamera akan dideteksi menggunakan kamera tersebut. Kemudian dari pengambilan gambar wajah tersebut akan dilanjutkan dengan proses perhitungan nilai kesamaan dari ciri-ciri wajah tersebut dengan kumpulan wajah yang ada dalam database menggunakan program MATLAB. Hasil dari analisis tersebut berupa keluaran gambar seseorang dengan format JPG dengan kemiripan yang terdekat, sehingga wajah seseorang tersebut dapat dikenali sesuai dengan gambar yang ada dalam database. Oke, kerangka penelitiannya seperti berikut, di mana ada instrumen pendukung yaitu PC dan kamera digital. Kondisi awalnya yang dimana belum ada pengenalan wajah sama sekali. Kemudian permasalahannya yaitu pengaruh lingkungan yang mana digunakan nanti sebagai data latihnya, yaitu banyaknya pengguna CCTV di tempat-tempat umum ini merupakan pencarian data untuk database-nya nanti, untuk data latihnya, di mana kemudian di sini ada menggunakan dua konsep tadi, dua algoritma tadi. Kemudian yang kondisi yang diharapkan dapat dikenalinya wajah seorang untuk membantu proses pengamanan suatu tempat secara real time. Oke, kita masuk ke analisis pembahasan, di mana analisis data yang digunakan adalah gabungan antara dua teknik seperti tadi, yaitu metode Philogenes dan PCA. Di mana Philogenes yang di dalamnya terdapat dua algoritma pembentuk untuk klasifikasi citra. Teknik ini digunakan untuk mereduksi bagian-bagian pada citra yang tidak dibutuhkan untuk proses ekstraksi wajah, sehingga akan mempersingkat waktu ekstraksi karena citra yang diambil tidak sebesar citra aslinya. Selain itu, Philogenes ini juga bertujuan untuk memaksimalkan pencocokan dari citra objek dengan kumpulan citra gambar yang ada di dalam database. Pada proses awal, di mana sini gambar asli, di mana ada sini gambar pembagian sub Windows, ada 16 bagian. Kemudian tahap satunya seperti ini, dibagi-bagi. Terus tahap keduanya dibagi-bagi 1, 2, 5, 6 dari ujung kiri atas sampai kanan bawah, yaitu 11, 12, 15, 16. Di mana sini ada tahap kedua. Jadi dia ini prosesnya itu mereduksi gambar, di mana bagian-bagian yang tidak diperlukan itu dihilangkan, di mana itu untuk mengefisienkan analisis pengenalan wajah menggunakan PCA nantinya. Jadi ini tahap ketiganya, terus tahap keempat. Kemudian di sini ada beberapa rumus pendukung untuk proses dari
filogenesnya, dimana di sini seperti biasa kita menggunakan titik koordinat x, y. Di sini ini rumusnya, dimana normalisasi bobotnya seperti ini. Kemudian pilih weak klasifikasi terbaik dengan memperhatikan bobot error, dimana F adalah ciri, P adalah pola layangan, mengidentifikasi arah dari kesalahan, dan 0 adalah nilai ambang batas. Kemudian yang terakhir ada untuk strong klasifikasi. Ini ilustrasi pembobotannya, dimana di sini ada eliminasi, yang seperti saya bilang tadi, mereduksi gambar-gambar yang tidak diperlukan itu dieliminasi seperti itu. Kemudian ini prosesnya juga. Di sini gambar untuk langkah-langkah PCA-nya. Nah, kita masuk ke PCA start, normalisasi, mencari convergence matrix, mencari eigenvector dan eigenvalue, mencari nilai prinsipal komponen eigenphase, kemudian stop. Ini juga rumusnya. Ini pengelompokan analisisnya. Saya akan mempercepat karena batas maksimal penjelasan adalah 8 menit dan saya sudah 6 menit menjelaskan. Ini perancangan sistemnya, ini gambar perancangan sistemnya, dimana objek, kamera, deteksi wajah, foto wajah, kemudian ke database. Oke. Ini pengujian sistemnya pada MATLAB. Tampilan aplikasinya, di situ ada face recognition, noise detection, mode detection, eye detection, di crop semuanya. Nah, ini hasil percobaannya, tampilan inputnya, tampilan hasil deteksi, kemudian ini analisisnya dari variabelnya, sudut toleh, komponen, posisi. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa cara menguji kedua algoritma tersebut adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengambilan gambar. Untuk filogenes, pengujian dilakukan dengan menggunakan sudut toleh, penghilangan komponen, dan posisi objek. Sedangkan untuk PCA menggunakan beberapa tahap penyimpanan objek dalam database, menggunakan aksesoris pada objek, sudut toleh, penghilangan komponen, pencahayaan, dan ekspresi objek. Sarannya untuk penelitian selanjutnya dalam aspek metode adalah untuk ditingkatkan ke pendeteksian multiply objek secara bersamaan dan peningkatan kualitas gambar dengan metode-metode tertentu sebelum dilakukan perhitungan nilai eigenphase, serta peningkatan di bidang penghitungan jarak antara testing dengan data dalam database. Telah dilakukan dengan perhitungan nilai eigenphase-nya. Kemudian dari aspek perangkat keras, penelitian ini juga dapat ditingkatkan lagi, misalnya dengan peningkatan kualitas kamera dan komputer yang digunakan. Dari segi implementasi, tentunya diperlukan peningkatan terhadap berbagai macam model percobaan yang dilakukan, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan yang terjadi oleh sistem yang dibuat. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.